Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Bernardino, NPM 10060601993, Program Studi Statistika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul penerapan Q-Scientific Control Chart untuk mendeteksi perubahan rata-rata proses pada rata-rata non-normal, pada data non-normal. Latar belakang yaitu diagram kontrol Shewhart ini tidak bisa mendeteksi pergeseran yang kecil, maka dibuatnya diagram kontrol cumulative sum atau QSUM. Diagram kontrol cumulative sum atau QSUM ini harus berdasarkan pada asumsi bahwa data harus berasal dari distribusi normal. Lalu pada tahun 2004 Alemi memperkenalkan Tupi Control Chart, yaitu sebuah diagram kontrol yang dirancang untuk pengamatan tunggal yang dapat diterapkan ke data berskala interval yang tidak merupakan asumsi dari distribusi data manapun. Tetapi diagram kontrol Tupi ini mendeteksi pergeseran yang sedang dan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NPM 160118116 di bawah bimbingan Dr. Hayat Karyana DRS MSI dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul Perkiraan Migrasi Neto per kelompok umur antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Untuk latar belakang, yaitu di Indonesia masalah kependudukan merupakan suatu permasalahan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah karena tiap tahunnya jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka migrasi desain antar provinsi sebesar 1,80%. Selama 5 tahun terakhir terdapat sekitar 4,5 juta penduduk yang melakukan migrasi antar provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan 3 provinsi tujuan utama migrasi desain antar provinsi. Sebaliknya, wilayah yang memberikan kontribusi terbesar migrasi keluar desain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebanyak 2,7 juta migran Indonesia masuk ke provinsi di Pulau Jawa, sementara sebanyak 3,10 juta penduduk Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Anggreni dari Program Studi Statistika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil spesies saya yang berjudul Aplikasi Metode GWNBR dalam pemodelan TB Paru di Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Pendahuluan, data saya berupa data diskrit, di mana data diskrit ini dapat dimodelkan pada regresi Poisson. Regresi Poisson sendiri dia memiliki shade equidispersi, di mana nilai variansnya itu harus sama dengan nilai varians sebenarnya. Akan tetapi, jika kondisi tersebut bisa saja varians yang lebih besar dari nilai varians yang sebenarnya, atau dapat disebut dengan overdispersi. Overdispersi dapat diatasi oleh regresi binomial negatif. Nah, tetapi regresi Poisson sendiri sama regresi binomial negatif itu kurang tepat jika digunakan pada data spasial. Data spasial sendiri itu data yang berorientasi geografis yang mempunyai sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Data saya diduga memiliki overdispersi dan heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Hawa dari Prodi Statistika dengan NPM 1006011818134. Akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Optimasi Parameter Support Vector Machine menggunakan Particle Swarm Optimization untuk Bearing Fault Diagnosis. Untuk membantu aktivitas industri dalam menghasilkan tenaga, manusia menciptakan komponen yang dikembangkan melalui mesin. Salah satu bagian elemen kunci yang berperan penting dalam proses suatu gerakan putaran poros pada mesin adalah bearing. Mengingat penggunaannya yang luas, komponen getaran bearing dapat memprediksi kerusakan mesin atau indikator peramalan dengan memanfaatkan model peramalan untuk mendiagnosis bearing sebelum terjadinya kerusakan. Salah satu metode yang populer digunakan untuk peramalan pada kerusakan mesin adalah support vector mesin atau SVM. SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vladimir Van Peek pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Arya Ramadan dengan NPM 19141. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penerapan Bayesian Checkpoint dalam menentukan bahaya gempa di Jawa Barat di bawah dosen pembimbing Profesor Dr. Sutawani Darwis, Program Studi Statistika Fakultas MIPA. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini secara geologi Indonesia rawan gempa bumi pada yang terdapat pada kawasan cincin api termasuk Provinsi Jawa Barat. Untuk bahaya gempa dapat dihitung menggunakan metode PSAA yang mengasumsikan kejadian gempa di masa lalu uh, dan tidak merevisi ketidakpastian yang akan terjadi. Untuk ketidakpastian tersebut dapat direvisi melalui Bayesian PSAA
karena perhitungan yang dinamis menghitung ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Fitri dengan NPM 10060611964, mahasiswi dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian saya yang berjudul Pemodelan Umur Harapan Hidup di Jawa Barat pada tahun 2021 menggunakan spasial durbin model. Latar belakang yang dari penelitian saya yaitu analisis regresi linier merupakan teknik dalam statistika untuk membentuk model hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Pemodelan menggunakan regresi linier menjadi kurang spesifik jika data yang digunakan memiliki aspek lokasi, karena dalam pemodelannya tidak memperhitungkan faktor kedekatan antar wilayah. Lalu, regresi spasial merupakan pengembangan dari metode analisis regresi linier, di mana aspek lokasi juga diikut perhatikan. Umur harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang setelah lahir. Umur harapan hidup juga menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Firdayanti Dewi dengan NPM 106011945. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penanganan Data Hilang pada Pemodelan Persamaan Terstruktur melalui metode Full Information Maximum Likelihood. Yang pertama ada pendahuluan. Missing data merupakan salah satu masalah yang relevan dalam melihat kualitas suatu data. Dari banyaknya metode statistika, salah satu metode yang memiliki cukup beragam cara yaitu adalah Structural Equation Modeling, di mana metode paling sederhananya yaitu mengisi data yang hilang dengan mengasumsikan bahwa data diisi secara terpisah untuk setiap variabel dengan rata-rata. Salah satu metode penanganan data hilang yang cukup baik untuk structural equation modeling adalah full information maximum likelihood, di mana tanpa mengabaikan kondisi data yang hilang, estimasi ini tidak bias dan lebih efisien daripada metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nur Ramadlan, NPM 10060611946 dari Prodi Statistika Fakultas MIPA Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diagram Kendali Poisson Progressive Mean dalam Pengendalian Kualitas Produksi Kemasan Minyak Goreng di PT XY, di bawah bimbingan Ibu Teti Sofiayanti dari RMSI. Pengendalian kualitas merupakan upaya untuk menjaga kualitas produksi yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan perusahaan. Diagram kendali merupakan sebuah grafik yang menggambarkan sebuah proses dalam periode waktu. Berdasarkan tipe datanya, diagram kendali dibedakan menjadi dua, yaitu variabel dan atribut, di mana variabel bertipe data kontinu sedangkan atribut bertipe data diskrit. Diagram kendali atribut baru berdistribusi Poisson diperkenalkan oleh Abbasi tahun 2017, sekaligus yang akan digunakan pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Firdaus, NPM 10060611974, di bawah bimbingan Bapak Doer Suwanda MS, Prodi Statistika Fakultas MIPA Unisba, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Metode Fuzzy Time Series Stephenson-Porter pada nilai peramalan ekspor non-migas di Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Peramalan atau forecasting adalah ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang yang akan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa yang akan datang. Terdapat beberapa macam metode yang digunakan untuk memproyeksikan peramalan. Dalam pemilihan metode harus memilih pola data tertentu yang harus dipenuhi, sehingga banyak peneliti yang mengembangkan metode baru tanpa memerlukan asumsi khusus. Di antaranya Fuzzy Time Series, metode yang cocok untuk peramalan. Metode ini mampu menangani fluktuasi data, ketidakpastian, dan subjektivitas dalam data, dibandingkan dengan hanya menggunakan metode statistik biasa. Sejumlah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Rabah dengan NPM 1006061181181 di bawah bimbingan Dr. Suwanda MS. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Statistika, dengan penelitian ini yang berjudul Pengaplikasian model regresi linier berganda multivariat pada data cabang olahraga angkat berat. Yang dilatar belakangi oleh angkat berat merupakan cabang olahraga yang menggunakan tenaga untuk mengangkat beban yang disemuti oleh karet. Atlet angkat berat harus memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, karena dalam perlombaan angkat berat memerlukan aktivitas fisik, kekuatan, dan daya tahan otot untuk mengangkat beban seberat-beratnya, sehingga wajib memiliki tingkat kekuatan yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan variabel-variabel penting tersebut terdiri dari berat badan jongkok atau squat Y1, bench Y2, deadlift Y3, tas usia Z1 dan
berat badan Z2.